Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun anda berada. Saya Rang Saputra melaporkan dari Tribun Timur NRK. Oke. Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten NRK, namun sayangnya ada penampakan yang sangat memprihatinkan Tribuners, seperti yang berada di Sungai Sadang ini, yang jarak yang kurang lebih 500 meter dari arah kantor Bupati NRK, tepatnya di lingkungan Leda ya. Jadi berpuluh-puluh tahun warga Leda ini tidak menikmati infrastruktur seperti jembatan. Nah, bisa kita lihat di depan kamera ini. Jadi ada satu warga yang menaiki perahu atau perahu yang sedang menyeberang menggunakan dayung ya. Jadi di sebelah ini adalah lingkungan Leda ya. Untuk menembus menuju ke kota Nrekang itu jalan satu-satunya untuk dia lalui hanya yang di sini, Tribuners, menyeberangi Sungai Sadang dengan luas kurang lebih 50 meter ya. Selain warga, di sini juga jalan utama yang dilalui para siswa ketika hendak menuju ke sekolah untuk menuntut ilmu maupun sebaliknya. Nah, saat ini juga karena Sungai Sadang ini sedang berkeruh karena di Kabupaten Nrekang itu lagi diguyur hujan. Sangat miris sekali, Tribuners, karena mengingat banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nrekang, namun cukup sangat disayangkan karena sampai sekarang ini selama Indonesia itu merdeka, belum masyarakat lingkungan Leda itu tidak menikmati jembatan ya. Hal ini masyarakat itu selalu menggaungkan, meminta kepada pemerintah Kabupaten Nrekang untuk membangun jembatan. Tapi sampai saat ini pemerintah daerah akan menutup mata dengan kondisi masyarakat. Oke, karena ada yang menyeberang, saya ambil gambar di sini. Jadi masyarakat di sini menantang maut untuk menyeberang ya. Karena ini adalah satu-satunya jalan atau akses jalan paling dekat menuju ke kota Nrekang. Adapun jembatan yang penghubung ke kota Nrekang itu sejatinya ada, tapi karena cukup jauh, Tribuners. Oke, kita tanya-tanya dulu. Oke. Ini adalah salah satu warga yang baru-baru menyeberang Tribuners.
menggunakan sampan dengan alat sederhana dayung ya, bukan mesin. Semoga saja kita bisa wawancara dengan warga ini. Assalamualaikum Pak. Ya. Bisa wawancara Pak? Bisa wawancara Pak? Dari mana? Dari wartawan Pak. Dari mana? Wartawan Pak. Bisa saya tanya Pak? Apa kemudi? Oh iya. Ini memang tidak ada jalanan lain Pak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ini perahu ada sini. Ini kan cukup berbahaya Pak. Ini enggak takut ki Pak menyeberang. Apa boleh buat? Ini sering diminta ke pemerintah Pak untuk membangun jembatan Pak atau bagaimana? Ya ada tadi yang tapi tanya orang di sana. Oh, Iya. berapa puluh tahun ini Pak begini? Sejak Indonesia merdeka belum? Jadi di sebelah itu Pak kampung apa namanya Pak? Sudah. Seda lingkungan namanya. Sudah. Oh sudah Pak. Iya. Ya. Katanya ini juga dilalui oleh para siswa Pak Di kalau Iya, iya. Iya. nah kalau seumpama begini Pak, ini kan berkerlu lagi air. Apakah ini tidak membahayakan untuk Oh bahaya sekali, tapi Iya. apa boleh buat? Pokoknya kita kan gini air. Pokoknya Iya. kalau besar sekali ombaknya itu airnya. selama menyeberang di sini Pak pernah terbalik perahu atau Sudah lama, pernah tapi lama. lama Pak Di? Iya. Tapi ini dianggap sebagai hal biasa Pak Di, Iya. karena Iya, tidak ada cara ada lain Pak. Iya. Kalau di sebelah itu Pak berapa kampung di sebelah Pak? Sekitar ada barangkali 40. 40 Pak. 30 lah. Ludak namanya ya, lingkungan. Sudah. Oh lingkungan sudah. Sampai saat ini belum ada rencana dari pemerintah untuk bangun jembatannya Pak. Sudah. Katanya ada jalanan lain Pak untuk menyeberang Pak, tapi jauh Di, Jauh. jauh sekali. Lewat Bura, Hmm. Penja. Oleh Penja. Iya. Jadi ini jalur utama masyarakat juga untuk perdagangan Pak. Iya. Pergi ke pasar, pergi ke sekolah. Oh. Kalau misalkan deras lagi air Pak, di sini anak-anak sekolah itu biasa enggak menyeberang. Ya biasa enggak menyeberang kalau sekali besar sekali ombaknya. Kalau begini Ji. Ya Nah. ada orang tuanya kecil menyeberang ya. Nah kalau banyak air itu Pak, siswa ini terpaksa libur begitu Pak? Iya, biasa enggak pergi. Enggak pergi sekolah ya Pak? Oh iya. Boleh bertanya Pak, atas nama siapa Pak Tabe? Atas nama siapa Pak? Siapa? Saya Iya, Abdul. Abdul ya. Abdul. Oke Pak, makasih Pak. Oke, jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak Abdul ya, mengatakan bahwa tidak ada jalan lain yang lebih dekat ya, untuk menuju ke pusat Kabupaten Nrekang. Adapun tanggapan dari beliau tadi, bahwasanya sering ini digaungkan ke pemerintah daerah untuk segera membangun jembatan, namun pemerintah daerah seakan menutup mata ya. Padahal di pemerintah Kabupaten Nrekang itu mendapatkan dana PEN atau pemulihan ekonomi daerah negara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah. Dana PEN ini salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, kemudian tempat-tempat wisata lainnya, dan juga jembatan.
Nah, seperti yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, seperti infrastruktur jalanan itu sudah menghabiskan kurang lebih 300 miliar ya. Namun sayangnya ada penampakan yang sangat memprihatinkan, di mana di lingkungan masyarakat lingkungan Sunda ya, sampai saat ini tidak menikmati infrastruktur ya, seperti jembatan. Yang bisa kita dengar tadi penjelasan dari warga Bapak Abdul yang sedang melintas tadi, menyeberang sungai yang deras ini. Jadi sungai ini adalah Sungai Sadang ya. Sungai Sadang, mana ada 3 titik sungai yang tertampung di sini, satu arah ke sini. Mirisnya juga Tribuners karena menurut penjelasan dari Bapak Abdul tadi, kalau seumpama sungainya itu meluap, maka siswa atau pelajar yang ada di lingkungan Sunda itu terpaksa libur. Adapun lokasi tempat penyeberangan ini kurang lebih 500 meter, kurang lebih 1 kilometer dari kantor Bupati Nrekang ya. Oke, nanti kalau ada yang lagi yang menyeberang kita akan videokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.